Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu di sana dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar daringnya. Jangan patah semangat, yakinlah bahwa ini adalah fase yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, sehingga usaha serta doa tetap harus kita tingkatkan. Nah, pasti segala bentuk ujian itu pasti akan segera berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Begitu juga dengan pandemi ini pasti akan segera berlalu ya. Oke, baik anak-anak ibu, pada pembelajaran daring hari ini kita akan masuk materi yang baru atau bab 2, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, mungkin ada yang sudah membaca buku paket ya dari sekolah sebelumnya, bahwa bab 2 atau materi kedua kita adalah iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk kali ini pada pembelajaran yang ini kita hanya akan merujuk pada unsur-unsurnya. Jadi kalian nanti setelah menonton video ini, menyimak video ini, kalian bisa mengetahui unsur-unsur iklan ya. Selanjutnya dapat membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Itu tujuannya ya. Oke, baik anak-anak ibu. Untuk iklan ya, iklan itu kita bisa lihat di mana saja. Ada di media cetak, ada juga di media elektronik ya. Di media elektronik, di televisi. Wah, kalau kita sedang menonton film, menonton sinetron, atau menonton ajang sesuatu di televisi, itu pasti akan terselip iklan-iklan ya, atau sponsor-sponsornya seperti itu. Nah, iklan itu intinya pada dasarnya adalah penyampaian kepada halayak atau masyarakat agar masyarakat atau halayak tersebut mengikuti apa yang diiklankan tersebut. Itu intinya. Jadi fungsinya sama seperti persuasif, yaitu mempengaruhi. Ya, jadi mempengaruhi penonton, pembaca, pendengar ya, agar termotivasi untuk mengikuti iklan tersebut atau membeli barang, produk, atau jasa yang terdapat dalam iklan tersebut ya. Nah, itu adalah iklan. Jadi intinya bahwa iklan itu adalah salah satu jenis sebenarnya tes persuasi, karena bersifatnya ajakan ya, bersifat ajakan yang intinya mempengaruhi pembaca, pendengar, penonton agar mengikuti apa yang diiklankan tersebut sesuai dengan isinya ya. Oke, selanjutnya anak-anak ibu, kalian juga harus mengetahui itu apa saja sih yang menjadi dasar unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi unsur-unsur pembentuk iklan itu yang pertama itu harus ada sumbernya. Nah, sumber ini apa? Sumber ini adalah siapa yang membuat iklan atau yang memasang iklan tersebut. Itu sumbernya. Ya. Yang kedua adalah pesan. Isinya, ya, isinya. Apa sih yang ingin diinformasikan oleh iklan tersebut, pesan tersebut, ya, itu pesan. Selanjutnya yang ketiga adalah efek. Jadi efek itu efek apa yang ingin didapat, ya, apa yang ingin didapat oleh penerima, lalu penerima tersebut sehingga membuat pola pikirnya berubah, sikapnya berubah, ya. Jadi itu efek. Jadi ada efek ketika iklan itu muncul, maka akan ada efek kepada penerima. Apakah ingin membeli produk, ya, apakah ternyata termotivasi untuk mengikuti sesuai isi iklan tersebut. Itu namanya efek. Ya, selanjutnya yang keempat itu ada namanya umpan balik. Ya, umpan balik. Jadi umpan balik itu ketika iklan tersebut ini hadir atau ketika diiklankan barang atau jasa ini, apa umpan balik yang bisa diterima oleh masyarakat atau halayak umum, ya. Terus yang kelima ada namanya sarana. Jadi sarana ini media yang digunakan. Jadi media yang digunakan pada dasarnya hanya 5 itu saja, yaitu sumber, terusnya ada pesan, ada efek, ada umpan balik, ya, lalu ada sarana. Jadi sarana ini ya, apakah dia menggunakan iklan ini apakah menggunakan media cetak atau media elektronik? Ya, tentu kalian harus tahu dulu. Media cetak itu contohnya surat kabar, majalah yang dicetak ya. Nah, media elektronik itu contohnya televisi. Jadi seperti itu. Nah, oke, baik. Itu adalah unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, jadi dari
pengertian iklan sama unsur-unsur pembentuk iklan, apa sih sebenarnya fungsi iklan tersebut? Pada dasarnya hanya satu, adalah agar pembaca terpengaruh, ya, atau untuk mempengaruhi pembaca, pendengar, penonton untuk melakukan atau untuk mendorong agar melakukan sesuai yang diiklankan tersebut. Itu pada dasarnya ya nak ya. Oke, pada selanjutnya kalian juga harus membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Ya, iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Iklan tadi itu lebih kepada kata-kata juga ada, ya. Karena di iklan tersebut, kalian coba lihatlah, perhatikan di televisi. Iklan tersebut pasti menggunakan bahasa, itu kata tadi, menggunakan bahasa. Yang kedua, pasti menggunakan suara. Jadi ada kata-kata, ada orang yang bersuara, ya. Tentu tidak hanya diam. Jadi seperti itu, tidak hanya kata-kata yang kita baca, tapi ada orang di situ, ada verbal komunikasi. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya pasti ada efek geraknya. Iklan itu pasti ada bergerak karena untuk mempengaruhi pembaca tadi, ya. Ada efek suara, ada efek kata, ya, ada efek gambar, ya. Jadi iklan pada dasarnya memiliki 4 efek. Yang pertama ada namanya gambar, yang kedua ada namanya kata, yang ketiga ada namanya suara, yang keempat ada namanya gerak. Ya, jadi 4 komponen ini itu pasti terdapat dalam iklan, ya. Nah, kalau slogan itu lebih kepada prinsipal, idealis ya. Jadi disebut juga dengan moto atau semboyan, ya, moto atau semboyan. Jadi mungkin pada perusahaan-perusahaan atau instansi seperti sekolah itu punya moto atau semboyan. Jadi biasanya kalimatnya ya jelas, singkat, padat. Ya, nah jadi seperti itu, jelas, singkat, padat. Nah biasanya moto atau slogan itu dipergunakan untuk menarik karena dengan kata-katanya yang penuh banyak makna, ya. Contoh misalnya buku adalah jendela dunia. Nah itu juga seperti itu ya, itu juga seperti moto. Terus misalnya masih banyak lagi ya. Oke, baik, anak-anak ibu, selanjutnya kalian harus tahu kalau slogan itu dia hanya terdapat kata-kata saja, ya. Misalnya tiada hari tanpa ilmu atau tiada hari tanpa belajar. Jadi slogan ini lebih mengarah kepada kata-kata, ya, lebih mengarah kepada kata-kata. Terdapat juga efek suara, ya, untuk lebih meyakinkan pendengar tadi. Nah, jadi kalau slogan itu lebih kepada kata-kata, ya. Kalau iklan itu ada gambar, ada kata-kata, ada suara, ada gerak, itu jelas. Kalau slogan itu lebih kepada idealis, ya, kata idealis yang digunakan oleh perusahaan atau instansi tertentu, ya, untuk menggambarkan visi dan misi dari perusahaan atau instansi tersebut, ya, yang disebut juga dengan moto atau slogan. Nah, kalau moto atau semboyan maksud ibu, ya. Nah, slogan ini biasanya hanya berupa dengan kata-kata saja, ya, kata-kata saja, terus ditambah dengan suara, ya. Nah, sedangkan poster ini lebih mengarah kepada gambar. Jadi gambarnya itu biasanya besar, menarik, ya, baru di situ terdapat kata-kata, ya. Jadi itu bedanya, ya, itu bedanya. Jadi kalau poster mungkin kita tertarik, biasanya anak-anak itu lebih tertarik kepada gambar atau poster. Nah, misalnya bagaimana anak-anak SD atau TK mampu membuang sampahnya di tempat sampah atau tidak sembarangan buang sampah, itu biasanya dengan gambar, seperti itu. Fungsinya sama, ketiganya sama, iklan, slogan, poster, untuk menarik atau mempengaruhi pembaca, pendengar, penonton sehingga mengikuti sesuai dengan yang diiklankan. Nah, jadi perbedaan antara iklan, slogan, dan poster tadi, ya. Iklan itu dia berupa efeknya kata-kata, ada gambar juga, ada suara, juga ada gerak. Sedangkan slogan itu adalah kata-kata idealis yang digunakan oleh perusahaan, ya, berupa moto atau semboyan yang hanya berupa kata-kata dan suara. Sedangkan poster itu berupa kata-kata
dan lebih kepada gambar, menekankan kepada gambar ya. Oke, baik anak-anak Ibu, semoga sedikit materi yang Ibu jelaskan pada pembelajaran daring hari ini bisa dimengerti, karena apa yang Ibu sampaikan ini akan terkait dengan tugas, dan tugasnya nanti akan Ibu share seperti biasa via WhatsApp group serta Google Classroom-nya ya. Oke, baik anak-anak Ibu, sekali lagi tetaplah terus kita literasi atau membaca. Jangan pernah atau jangan sampai ketika kita tidak sekolah tatap muka lalu kita abaikan literasi atau membaca kita, karena ketika kita berliterasi maka kita telah menyempurnakan sebagian ilmu kita ya. Jadi tetaplah membaca, jangan malas-malas membaca. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.